Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Senin 25 April 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, sejumlah massa ingin bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD viral di media sosial. Mereka ingin meminta diadakan simposium membahas penerapan khilafah di Indonesia. Belasan orang itu terlihat merekam video di halaman luar kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat. Mereka beranggapan dengan diterapkannya khilafah, maka nasib Indonesia akan terselamatkan. Mereka berharap Mahfud dapat menginisiasi agenda simposium tersebut. Sementara itu, Mahfud menilai hal tersebut bagian dari penyampaian aspirasi. Menurut dia, pihak yang menyampaikan narasi tersebut tak dapat membedakan antara sistem dan nilai kekhilafahan. Mereka tak tahu apa yang mereka katakan. Mereka tak tahu bedanya nilai dan sistem, tapi biarlah mengalir itu sebagai aspirasi. Jelas Mahfud kepada wartawan Jumat 22 April 2022. Pemirsa, apakah pemerintah mendengar dan mengakomodir aspirasi umat untuk penerapan sistem khilafah? Apakah khilafah masih relevan dengan kebutuhan zaman? Seberapa kuat tuntutan penegakan khilafah di Indonesia? Pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Bung M. Suardi Basri dari El Harokah Research Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Basri? Alhamdulillah, baik. Mas Fadil sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung Basri, langsung saja. Bung, bagaimana tanggapan Anda terkait aspirasi yang dilakukan para ulama dan aktivis kepada Prof. Mahfud MD yang baru-baru ini viral? Apakah tuntutan tersebut menjawab seluruh problematika negeri ini? Iya, saya kira bahwa sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah tokoh ya dan ulama itu kalau kita baca di dalam perspektif politik itu adalah dalam rangka untuk menunaikan haknya kan. Karena kita tahu bahwa di dalam Islam itu umat Islam memiliki dua hak politik sebetulnya. Yang pertama itu hak untuk kemudian menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Dan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang paling afdol itu sesungguhnya ada pada ditujukan kepada penguasa, ya, yang kemudian dipicu oleh pernyataan yang sangat kontroversial dari Prof. Mahfud gitu ya tentang haramnya meniru negara ala Nabi gitu. Jadi saya kira ini pernyataan yang mungkar yang coba diluruskan oleh para ulama melalui aktivitas politik penyampaian aspirasi langsung ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Dan itu saya kira juga memang sesuai juga dengan apa yang kemudian diamanatkan itu di dalam konstitusi kan gitu. Kemudian yang kedua saya kira atau saya lihat dari apa yang dilakukan oleh massa itu adalah ada bagian lain ya, yaitu hak politiknya yang kedua, yaitu bagaimana upayanya untuk kemudian memahamkan ya baik kepada tokoh ya, kepada pejabat ya, termasuk juga mungkin kepentingannya yang jauh lebih luas lagi, yaitu kepada masyarakat tentang pentingnya atau perlunya kita meniru Nabi itu di dalam membangun satu sistem pemerintahan yang kemudian disebut dengan
kekhilafahan itu atau sistem khilafah ya, sistem yang diwariskan oleh Nabi gitu. Iya. Jadi saya kira ini dua hal pokok yang kemudian menjadi respon saya. Jadi ini Iya. menjadi aspirasi yang penting di tengah ya, yang saya bilang apa yang kemudian muncul juga ya melalui video viral yang disampaikan atau yang juga sudah beredar ya, Ya. ketika Menko Polhukam itu kemudian dalam salah satu acara talk show itu mengatakan bahwa Indonesia ini butuh apa, strong leadership ya, Ya. yang kemudian eh, di dipakai untuk menyebut beberapa problem-problem yang memang sangat kalau istilah beliau itu sangat serem ya, Hmm. ya tentang praktek korupsi, kemudian tentang apa namanya, tentang keterpecah belahan bangsa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya kira tawaran yang dilakukan oleh umat itu kemudian juga memiliki relevansinya itu dengan upaya secara sungguh-sungguh dan serius untuk berkontribusi dalam penyelesaian problematika umat yang kalau meminjam istilahnya Pak Mahfud tadi itu serem gitu. Oke. Ya kan gitu. Ya. Ya. Baik, Bung Basri. Berarti apakah pemerintah mendengar dan mengakomodir aspirasi umat untuk menerapkan sistem khilafah atau sebaliknya? Ya kalau pernyataan yang kita bisa dengar ya, termasuk juga kebijakan yang selama ini dikeluarkan dari negara dalam merespon isu-isu tuntutan penerapan syariah melalui khilafah itu, melalui penegakan khilafah itu kok sepertinya memang eh, tidak tidak sama gitu. Artinya memang ada penolakan kan dari sebagian pihak terhadap gagasan ini gitu. Dan saya kira ya kelompok ini memang cukup kuat yang kalau kita istilahkan kita istilahkan itu sebagai kaum sekuler radikal gitu kan, yang Ya. senantiasa menciptakan momok, menciptakan hantu, ya, menciptakan kekhawatiran atau ketakutan di tengah-tengah masyarakat sedemikian sehingga bahwa umat itu kemudian dijauhkan atau dialihkan ya atau meninggalkan gagasan-gagasan khilafah gitu. Dan saya kira proses ini kemudian terus berjalan ya di tengah ketiadaan solusi yang kemudian bisa dihadirkan oleh pihak-pihak tersebut terhadap penyelesaian problematika yang ada gitu ya. Jadi alih-alih apa namanya fokus untuk menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya tengah dihadapi oleh negeri ini, justru kemudian yang terjadi adalah berusaha untuk mencari kambing hitam dari segala macam kekacauan dan kekisruhan yang terjadi di tanah air. Ya. Baik, Bung Basri. Berarti apakah saat ini bisa dikatakan pemerintah melakukan pembungkaman atas kritik dan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui aparat penegak hukum? Ya saya kira memang iya, karena kita belum pernah mengalami satu fase di mana kita khawatir atau kita takut ya kan untuk menyuarakan aspirasi khususnya aspirasi politik Islam gitu ya, karena selama ini sudah dinarasikan di mana-mana bahwa eh, kelompok teroris, kelompok radikal itu satu paket itu dengan kelompok-kelompok yang kemudian disebut sebagai penyokong gagasan khilafah itu. Padahal tidak ada korelasinya antara terorisme itu dengan penegakan khilafah. Itu. Jadi saya kira ini yang kemudian menjadi satu tantangan yang sangat serius bagi umat Islam ya untuk bagaimana menyalurkan ya atau bagaimana melendingkan gagasan yang sebetulnya agung ini, yang sebetulnya baik ini ya Ya. di tengah-tengah masyarakat itu melalui ya kolong-kolong yang tersedia gitu kan. Gitu. Ya. Karena kita tahu bahwa hampir seluruh perangkat-perangkat yang tersedia justru malah membatasi gitu kan.
lewat media mainstream. Narasi ini juga tidak dinarasikan secara buruk, kemudian diskusi-diskusi yang dulu sering dibubarkan, ya, kemudian ormas yang menyuarakan gagasan khilafah seperti HTI dan FPI dibubarkan, ya, kemudian juga tokoh-tokoh yang kerap menyuarakan politik Islam atau khilafah Islam itu dipersekusi dan dilabeli sebagai radikal gitu, yang kemudian daftarnya beredar yang sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab gitu. Jadi saya kira itu. Ya. Baik, Bung Basri. Apakah khilafah masih relevan dengan kebutuhan zaman? Ya, menarik saya kira dari apa yang kemudian dicetuskan oleh Prof. Mahfud itu ya, bahwa Nabi sudah tidak ada lagi dan karena itu tidak mungkin kita meniru pada sistem ala Nabi, gitu. Sistem pemerintahan ala Nabi. Kenapa? Karena kita tahu memang betul bahwa Nabi itu dia sudah tidak lagi tidak lagi ada gitu. Artinya kalau kita sebagai Muslim itu mestinya punya satu keyakinan bahwa ketika Rasul itu diutus sebagai Nabi yang terakhir ya, Khatamun Nabiyyin, maka itu memberikan makna bahwa sesungguhnya risalah Islam ini adalah risalah yang berlaku itu sampai akhir zaman. Bahwa umat Islam ini adalah umat yang terakhir yang kemudian diturunkan itu untuk kemudian memimpin umat hingga yaumil qiyamah. Ya. Nah, maka ini yang kemudian harus dipahami bahwa memang umat Islam ini memang diturunkan sebagai umat yang terbaik, umat yang mengajak manusia kepada kebaikan, kepada ajaran Islam. Termasuk juga di dalamnya itu ajaran Islam tentang khilafah. Jadi kalau ditanya bahwa apakah ini relevan atau tidak relevan, ya ajaran Islam itu relevan sampai akhir zaman. Gitu. Ya, karena dia ini relevan sampai akhir zaman, maka sesungguhnya tidak ada ruang bagi kita untuk mengatakan bahwa khilafah itu ada solusi yang usang. Itu satu. Kemudian yang kedua yang saya kira juga menjadi catatan kritis saya terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Prof. Mahfud itu adalah bahwa sesungguhnya perubahan zaman atau perubahan waktu yang kemudian di dalamnya itu dilandingkan ide ya atau gagasan tentang perlunya adanya evolusi hukum atau perubahan hukum terus-menerus ya dan seterusnya itu lebih pada satu cerminan karena kegagalan pemerintah atau kegagalan sistem ini ya atau kegagalan rezim ini ya itu di dalam menemukan satu sistem yang paling sahih sehingga itu kemudian dimungkinkan untuk terjadinya adanya perubahan demi perubahan hukum terus gitu. Ya, ambillah contoh misalnya sekarang seperti adanya desakan untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi ya. Baik dalam soal memundurkan jadwal pemilu maupun juga dengan perpanjangan periode 3. Tetapi ini dianggap sebagai salah satu evolusi hukum gitu kan yang senantiasa ada. Tetapi pada hakikatnya kalau kemudian kita cermati ya mana yang sebenarnya benar-benar merupakan solusi politik gitu ya solusi yang benar-benar mensejahterakan ya. Katakanlah misalnya kalau tiga periode itu solutif. Dulu kita pernah coba yang 6 periode kan melalui zaman Soeharto dan ternyata itu juga gagal ya. Bahkan ada juga yang kemudian meminta supaya 1 tahun saja tapi cuma 8 tahun ya, 1 periode tapi 8 tahun dan seterusnya. Jadi ini proses yang kemudian berdialektika terus, berdinamika terus, yang menunjukkan adanya perubahan sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya produk-produk hukum yang selama ini dibuat itu gagal gitu, ya kan? Gagal. Makanya kemudian
ada sebahagian juga tokoh-tokoh misalnya di dalam lingkaran demokrasi itu ya juga yang mengatakan bahwa ini kita kok sudah demokrasi model kayak begini kok dapat pemimpin yang kayak begini gitu. Ya. Ya kan, nggak usah kita sebutin lah ya. Jadi Ya. gagal menghasilkan apa yang disebut dengan strong leadership gitu ya itu. Ya. Maka kemudian Prof. Mahfud datang dengan perumusannya tentang teori Plato. Lah ini juga jadi masalah. Jadi ketika problem kontemporer ya yang sekarang tengah terjadi itu oleh Prof. Mahfud itu dicari akal ya, akal teorinya itu pada masa Plato gitu ya. Jadi kalau dia menarik ke era masa Plato, kenapa kita tidak boleh menarik sistem pemerintahan modern, sistem pemerintahan sekarang ini dengan menarik itu pada pada apa yang kemudian sudah diwasiatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Oh, Wasallam salam. gitu. Gitu. Jadi saya Ya. kira itu, Mas. Ya. Baik, Bung Basri. Seberapa kuat tuntutan penegakan khilafah di Indonesia? Iya, saya kira itu yang juga sangat mencemaskan karena memang tuntutan ini semakin membesar dan semakin tidak bisa dikendalikan gitu. Kenapa? Karena itu berjalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam itu untuk berislam gitu. Ya. Kesadaran untuk hidup diatur dengan Islam. Kemudian mereka memahami bahwa syariat Islam itu ternyata bukan hanya mengatur persoalan sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, tetapi juga mengatur aspek-aspek yang lain ya, termasuk muamalah ya, sistem ekonomi, politik, sosial, budaya dan seterusnya itu. Nah, ketika mereka sudah sampai pada tahap ini gagasan-gagasan ini kenapa kok tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa diterapkan? Berarti problemnya itu ada pada problem politik gitu. Ya, karena tidak ada institusi politik yang mau menerapkan Islam itu sedemikian sehingga kemudian Islam itu diterapkan itu secara kafah gitu. Nah, ketika umat itu kemudian bilang bahwa politik itu harus mengatur syariat, mengatur harus menerapkan syariat Islam dan seterusnya itu, maka kemudian timbul pertanyaan baru. Kalau begitu teori politik di dalam Islam bagaimana? Nah itulah ketemu apa yang kemudian disebut dengan ya kalau orang buka di dalam kitab itu pasti akan mudah sekali menemukan konsepsi ini ya atau gagasan tentang khilafah ini. Gitu. Jadi saya kira ini yang kemudian itu. Makanya kalau saya melihat bahwa ada salah satu blessing in disguise di balik riuhnya opini tentang Prof. Mahfud ini adalah bahwa kemudian umat makin ingin tahu, makin ingin mencari, dan makin ingin membuktikan lagi bahwa benarkah khilafah itu haram atau jangan-jangan memang khilafah sebaliknya. Nah, kalau mereka memahami sebaliknya, nah inilah yang saya kira beberapa pihak akan merasa sangat terancam dengan itu. Ya, baik Bung Basri. Apakah khilafah Islamiyah adalah satu-satunya sistem politik yang mampu menghadirkan kembali sistem ekonomi Islam? Tentu saja itu karena kita tahu bahwa sistem Islam dia hanya akan bisa tumbuh subur itu di dalam satu wadah yang pas gitu ya, yaitu wadah sistem politik. Apalagi kalau kita bicara tentang kecenderungan global sekarang itu kita sudah tidak lagi bisa membedakan apa yang disebut sebagai problem ekonomi dan problem politik. Jadi yang berkembang sekarang itu adalah pure politik dan pure ekonomi. Makanya kemudian gairah umat ya, apalagi kita sekarang sedang menghadapi tantangan yang disebut dengan tantangan kapitalisme yang existing ya, yang kalau kita mau bicara sebenarnya apa sih sistem ekonomi ya sistem kapitalisme ya sistem ekonomi itu gitu kan. Nah, maka ini yang kemudian menjadi tantangan umat sekarang itu adalah bagaimana kemudian dia mempelajari sistem ekonomi sekaligus juga mempelajari sistem politik gitu. Nah, sistem ekonomi berkaitan dengan public finance, kalau sistem politiknya berkaitan dengan public service kan gitu. Public finance dan public service ya. Nah, kalau di dalam Islam ya politik itu kan didefinisikan atau diartikan kan sebagai ya kalau misal kita buka di dalam kitab Mu'jam Lughatul Fuqaha ya karangan Profesor Wasqul Ahdi,
beliau katakan bahwa yang disebut dengan siasa itu adalah riayah syu'unil ummah ada khilwal kharij wifqah syariah al-islamiyah ya. Jadi politik itu adalah pengaturan urusan rakyat ya, eh, baik di dalam maupun di luar negeri itu dengan menggunakan syariah Islamiyah gitu. Nah, definisi ini kalau misalnya kita baca di dalam hadis itu ada inilah makna yang sebenarnya ya. Misalnya di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan kanat banu Israel tasusumul anbiya kullama halaka nabiyya wa kullama halaka nabiyyun wa khalafau nabiyyu wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fatahtur. Jadi dulu para nabi diatur dan diurus urusannya oleh para nabi. Ketika nabi satu wafat, maka digantikan oleh nabi lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak akan ada lagi nabi setelah aku, kata Rasulullah ya. Akan tetapi kata Rasul wasatakunu khulafau fatahtur, akan ada jumlah khalifah yang jumlahnya banyak. Jadi yang melakukan aktivitas riayah itu adalah para khalifah ya. Jadi ini tugas politik dari seorang kepala negara. Itu makanya tidak mengherankan bahwa ketika para fuqaha itu membahas tentang politik itu akan senantiasa dikaitkan dengan sistem yang disebut dengan sistem khilafah gitu. Jadi khalifah lah yang mengatur pengurusan umat, termasuk di dalamnya adalah pengaturan tentang sistem ekonomi gitu. Jadi kalau ingin menerapkan sistem ekonomi ya wadahnya itu harus sistem khilafah. Gitu. Ya. Baik Bung Basri, terakhir, apakah politik ekonomi khilafah Islamiyah akan menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar tiap individu rakyat? Sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, selain menciptakan mekanisme distribusi kekayaan yang adil? Iya, jadi Islam itu kan dia berbeda dengan sistem kapitalisme. Kalau di dalam sistem kapitalisme itu kan yang disebut sebagai problem itu kan scarcity kan, kelangkaan. Dan kalau di dalam Islam dikatakan jelas bahwa problemnya itu bukan pada scarcity, karena secara fakta membuktikan bahwa memang kekayaan itu yang tersedia atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memang sangat berlimpah gitu. Ya kan? Banyak fakta juga membuktikan ya, seperti kita tahu beberapa waktu lalu juga Goebbels pernyataan yang menyebutkan bahwa 99% ya kekayaan Indonesia ini dikuasai oleh 1%. Jadi problemnya itu sesungguhnya bukan pada scarcity. Kalau begitu apa problemnya? Problemnya itu ada pada distribusi. Nah, makanya kemudian di dalam sistem Islam itu kemudian diatur mekanisme distribusi sedemikian sehingga bahwa kemudian kekayaan itu dia bisa dirasakan oleh setiap umat dalam hal pemenuhan kebutuhan basic, kebutuhan dasar ya, baik pangan, sandang, papan ya, kemudian pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, ini disediakan oleh itu melalui satu mekanisme yang disebut dengan mekanisme ekonomi ya. Nah, pada saat yang lain juga ketika ini dirasa itu tidak mencukupi, maka kemudian ada mekanisme yang sifatnya non ekonomi ya, seperti zakat, sedekah ya, kemudian hibah ya, dan lain sebagainya gitu. Dan alhasil kemudian fakta sejarah membuktikan sebagaimana juga yang ditulis misalnya oleh Will Durant dalam History of Civilization bahwa sepanjang peradaban Islam itu belum pernah ada satu peradaban yang betul-betul bisa mengayomi seluruh bangsa, seluruh ras ya, perbedaan warna kulit dan sebagainya itu melebihi apa yang kemudian diberikan oleh Islam. Dan pemenuhan kebutuhan dasar melampaui apa yang kemudian diberikan oleh Islam melalui ya penerapan hukum-hukum syariah ya di bidang ekonomi gitu. Jadi ini yang kemudian kalau kita ingin sejahtera ya terapkan sistem ekonomi pada saat yang sama, sistem ekonomi Islam maksudnya. Kemudian kalau kita ingin sejahtera pula maka tanggalkannya juga kapitalisme, karena sistem syariah itu dia tidak mungkin bisa berjalan beriringan dengan sistem kapitalisme gitu, ya kan? Seperti misalnya yang kemudian dikembangkan sekarang gitu kan, ya kalau orang boleh istilahkan ya, atau kalau saya istilahkan itu dengan dual system ya, sistem ekonomi syariah jalan, sistem
kapitalisme juga jalan ya, walaupun dalam unit-unit syariah yang sangat kecil gitu. Tetapi itu tidak kemudian menghapus akar daripada persoalan ekonomi. Krisis masih saja terjadi, kemudian nilai tukar juga masih ini, kemudian defisit neraca juga masih sangat tinggi dan seterusnya ya, sehingga problem akarnya itu kemudian tidak bisa terselesaikan. Nah, makanya cara yang paling efektif dan paling ampuh itu hanyalah menerapkan sistem syariah satu-satunya, dan penerapan sistem syariah itu kemudian melalui institusi khilafah itulah yang kemudian nanti akan menghapus praktek-praktek sistem ekonomi yang berbasis kepada kapitalisme. Ya. Baik, terima kasih Bung M. Soehardi Basri dari El Harakah Research Center telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.